Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-128 dan 129 dari surah At-Taubah, yaitu dua ayat yang terakhir dari surah At-Taubah yang disebut juga sebagai surah Al-Bara'ah karena dimulai dengan perkataan bara'ah. Dua ayat yang terakhir adalah masih lagi sebenarnya melanjutkan yang sebelumnya, yaitu apabila di ayat-ayat sebelumnya diterangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang beriman lainnya sebagai membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersama dengan Rasul dalam senang dan juga ketika susah. Kemudian yang bersama Rasul ketika senang, ketika susah, mereka itulah orang-orang yang membuktikan keimanan mereka. Mereka orang-orang beriman yang sejati. Namun ada di antara mereka yang nampaknya seperti bersama dengan Rasulullah, masuk juga ke dalam kumpulan orang-orang beriman, tetapi rupanya mereka hanya mengaku beriman di mulut saja, tetapi di dalam hati mereka menyimpan kekufuran. Mereka adalah orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam ayat-ayat sebelum ini tentang orang-orang beriman, kemudian tentang orang-orang munafik, di samping musuh yang nyata di hadapan. Musuh yang nyata di hadapan adalah orang-orang kafir. Apabila pada masa dahulu orang-orang kafir yang dihadapi oleh Rasulullah adalah, pertama adalah kafir Quraisy. Kafir Quraisy yaitu yang mendiami kota Mekah, yang datang ke Madinah memerangi Rasulullah dan orang-orang beriman. Maka Allah memerintahkan Rasul dan orang beriman untuk memerangi mereka. Memerangi mereka yang paling dekat dari kediaman orang-orang beriman. Setelah itu juga perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang lebih jauh dan lebih jauh, yaitu sampailah pada tahun 8 Hijriah memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman sampai ke Tabuk, yaitu orang-orang kafir yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir dari kalangan Romawi, yaitu yang pada masa itu menguasai Eropa, menguasai Barat. Nah, namun tidak berlaku peperangan di Tabuk.
15 hari Rasulullah berangkat, 15 hari pula Rasulullah pulang, dalam perjalanan 30 hari. Kemudian Rasulullah berdiam di Tabuk 20 hari. Jadi Rasulullah keluar dari Madinah selama 50 hari lamanya. Kemudian Rasulullah pulang kembali ke Madinah. Kemudian pada tahun yang ke-10 Hijriah Rasulullah pergi haji. Kemudian tidak berapa lama Rasulullah wafat, yaitu lebih kurang 81 hari setelah Rasulullah mengerjakan ibadah haji. Itu haji yang terakhir. Haji yang terakhir disebut haji wada. Setelah itu Rasulullah wafat. Nah, di penghujung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman sudah mulai banyaklah yang memeluk agama Islam, dan mereka memeluk secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah tiba dan kemenangan didapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan melihat manusia memeluk agama Islam itu berbondong-bondong, ramai memeluk agama Islam, dan berkembanglah agama Islam yang tadinya hanya di Madinah dan Mekah, kemudian dikuasai, berikutnya Taif, kemudian Yaman, kemudian Syam, selanjutnya adalah Mesir, Persia, dan sampailah ke daratan Eropah. Nah, setelah Allah menerangkan semua itu, nah di penghujung ayat Allah kembali memberitahukan kepada orang-orang beriman, khususnya adalah kepada bangsa Arab, telah datang Rasul kepadamu, yaitu Rasul yang menyampaikan kebenaran. Maka berimanlah, percayalah kepada Rasul yang menyampaikan kebenaran itu. Dan kamu sudah mengetahui Rasul yang menyampaikan kebenaran itu, sebab dari kecil kamu sudah mengetahui, yaitu sifatnya yang bisa dipercaya, dan kamu mengetahui nasab keturunannya. Maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak beriman kepada Rasul yang telah datang kepadamu. Jadi perjuangan hidup Rasul adalah menyampaikan kebenaran. Namun pada akhirnya manusia ada yang beriman kepada Rasul, ada yang tidak beriman kepada Rasul. Mereka menolak pengutusan Rasul kepada mereka. Mereka menolak kebenaran. Nah, Rasulullah pula memiliki sifat yang pengasih, penyayang. Rasulullah lebih banyak memikirkan umatnya berbanding diri beliau sendiri. Maka apabila ada di antara umat manusia ini yang tidak mau menerima kebenaran, maka mereka sendiri yang akan menanggung kerugian, karena mereka akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah sebagai ujian. Mau menerima kebenaran, berhasil dalam ujian, mendapatkan kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Namun apabila tidak mau menerima kebenaran, maka akan menanggung kerugian. Bukan hanya merugi di dunia, tetapi juga merugi di akhirat, karena akan mendapatkan balasan keburukan berupa siksaan. Namun hidayah bukanlah di tangan Rasul. Hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau sukai, engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi kalau ada yang tidak mendapat petunjuk, karena Allah menetapkan mereka tidak mendapat petunjuk, Rasulullah sedih, karena Rasulullah amat memperhatikan umatnya ini. Sedih. Namun Allah memerintahkan Rasulnya, jangan kamu sedih kalau mereka tidak beriman, kalau mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Jangan kamu sedih, ucapkanlah
Nah, Allah memberi petunjuk kepada Rasul. Ucapkanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku serahkan semua urusan ini, urusan berdakwah ini. Siapa yang akan menerima kebenaran, siapa yang menolak kebenaran, aku serahkan kepada Allah, sehingga Rasulullah menjadi tidak terbeban lagi. Semuanya yang menetapkannya adalah Allah, wa huwa rabbul arsyil azim. Inilah dia dua ayat yang apabila kita perhatikan kedua ayat ini dari mukaddimah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya dua ayat ini adalah penutup dari surah At-Taubah, yang isinya di dalam, kalau kita perhatikan dari awal surah, awal-awal surah ini menerangkan tentang perhubungan antara orang beriman dengan orang kafir, yang mana orang kafir tidak menepati perjanjian yang dibuat, mereka mengingkari perjanjian. Akhirnya turun ayat Al-Quran, putuskan hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak menepati perjanjian. Kemudian Allah menerangkan tentang syariat berjihad, yaitu memerangi orang yang memerangi orang-orang beriman. Kemudian Allah juga mendorong orang-orang beriman supaya berjihad di jalan Allah, karena berjihad itu banyak kebaikan di dalamnya, di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian dalam berjihad di jalan Allah, hendaklah dengan ikhlas, bukan karena mengikuti kehendak hawa nafsu atau untuk kepentingan dunia, tetapi semata-mata untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat ini diterangkan bahwasanya bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah, karena hidup kita ini sebenarnya adalah untuk berjuang. Nah, apabila disebut berjuang, maka perlu pengorbanan, pengorbanan dengan harta benda, pengorbanan dengan nyawa sekalipun. Ini semua dari awal surah At-Taubah. Kemudian diterangkan pula berkaitan dengan harta benda, ada perintah zakat. Ada di sela-sela ayat-ayat yang berkaitan dengan berjihad di jalan Allah, ada tentang pembahagian zakat, yang mana zakat itu adalah untuk mengikat perhubungan antara individu-individu yang ada di kalangan umat Islam. Jadi Allah menerangkan tentang bagaimana bersikap terhadap orang-orang di luar Islam, dan bagaimana pula terhadap sesama muslim, sesama orang-orang beriman. Maka diikatlah dengan berbagai macam ikatan, ikatan keimanan, ya, tapi lebih dari itu, ikatan keimanan dengan harta, yaitu siapa yang memiliki kelebihan harta, sudah cukup nisabnya sampai haulnya, berikan kepada saudara kita yang lainnya dari kalangan al-fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, dan diterangkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dalam berjuang di jalan Allah, hendaknya adalah sebagai, tadi kita sebutkan sebagai mengharapkan redha Allah, yaitu mengharapkan redha Allah dengan bekal cinta yang ada dalam hati. Jadi dalam rangka membuktikan cinta kepada Allah, untuk mengharapkan redha Allah, kita berjuang. Kemudian kita akan rela berkorban apa saja. Jadi cinta itulah yang membuat kita ringan untuk berjuang, mudah untuk berkorban, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta itulah yang meringankan beban. Cinta karena keimanan, jangan cinta karena hawa nafsu. Maka cinta karena iman benar, cinta karena hawa nafsu tidak ada maknanya. Maka bahkan dilarang. Kita ini cinta kepada yang sedarah dengan kita, ya cinta. Tetapi apabila kaitannya dengan pengampunan, maka tidak sepatutnya kita minta ampun kepada Allah, meskipun untuk ahli keluarga kita sendiri, sedarah sedaging dengan kita, kalau mereka itu menyekutukan Allah. Masih ingat ya ayat-ayat sebelum ini? Jadi ini semua adalah sebagai satu kesatuan, karena dalam kaidah
penafsiran Al-Quran, satu ayat kita fahami sebagai satu kesatuan, satu surah pun kita fahami sebagai satu kesatuan. Jadi jangan dipisah-pisah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Satu kesatuan, al-wihdah al-mawdu'iyah. Jadi kita melihatnya sebagai antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling lengkap melengkapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang umat Islam, orang-orang beriman, dengan lebih terperinci lagi. Dibuat perinciannya, yaitu orang beriman, ada orang beriman yang tinggi kedudukannya. Mereka itu adalah as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang beriman yang mengikuti mereka, alladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang kadang-kadang taat, kadang-kadang melakukan maksiat, bercampur. Kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan keburukan. Nah, apabila yang melakukan keburukan itu segera bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Diterangkanlah ada 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Masih ingat siapa yang 3 orang itu? Nah, ini mencampurkan antara melakukan kebaikan, ketaatan, tapi juga dalam waktu yang sama dalam hidup itu melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Dalam perang Badar ikut, tapi dalam perang Tabuk tak mau ikut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada mereka. Diuji kesungguhan mereka dalam bertaubat kepada Allah, yaitu setelah 50 hari barulah taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah membuat perincian tentang orang-orang beriman. Kemudian tentang orang-orang munafik dibuat juga perincian sedemikian rupa. Bagaimana orang munafik kalau jauh dari orang-orang beriman, kalau mereka sesama mereka seperti apa. Kemudian orang-orang munafik ketika berada di tengah orang-orang beriman seperti apa pula. Nah, ini disebutkan di dalam ayat sebelum ini. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang diutus kepada manusia yang memiliki sifat-sifat mulia, yaitu berharap sekali manusia itu menerima kebenaran, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tetapi manusia terbagi menjadi 2, yaitu ada yang mau menerima kebenaran, mereka beriman. Ada yang tidak mau menerima kebenaran, mereka tetap di dalam kekufuran. Rasulullah sedih apabila ada yang masih tetap memilih kekufuran. Ya, sedih. Tetapi Allah memerintahkan Rasulnya supaya jangan hanyut dalam kesedihan. Serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuat oleh Rasulullah adalah usaha, ikhtiar. Adapun keputusannya diserahkan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Penutup ayat, semuanya dikembalikan kepada Allah. Ketika semuanya dikembalikan kepada Allah, dada itu lapang, hati itu tenang, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan sehingga menjadi masalah, karena semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia perjuangan di dalam kehidupan. Ini pertemuan kita, pertemuan yang terakhir bersama dengan surah At-Taubah. Jadi selama ini kita berkali-kali dalam surah At-Taubah, pertemuan demi pertemuan. Inilah pertemuan yang terakhir, dan kita simpulkan sekaligus ia sebagai muqaddimah untuk 2 ayat terakhir yang merupakan penutup dari surah yang mulia ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun sebagaimana biasa, kita akan membaca kedua ayat ini terlebih dahulu dengan harapan setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala. 1 huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita terima adalah berupa kemudahan dalam memahami kandungan ayat. Kemudian nanti kekuatan untuk mengamalkan ayat.
Kemudian berikutnya mudah-mudahan pula kebaikan itu setelah kita mengetahui kebenaran dari kandungan ayat ini, melalui pelajaran yang kita ikuti ini, dapat pula peluang mengajarkannya kembali. Karena dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada manusia. Itulah harapan kita, yaitu khairukum, sebaik-baik kamu. Sekarang ini kita belajar, dan nanti sampai masanya kita mengajarkan pula apa yang telah kita pelajari, dan menjadilah kita orang yang terbaik seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah berfirman, laqad, sesungguhnya, ja'akum, telah datang kepadamu, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalanganmu sendiri, azizun alaihi, amat berat baginya, ma'anittum, apa yang menimpamu berupa kesusahan, harisun alaikum, amat menginginkan kebaikan untukmu, bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, rauf, amat belas kasihan, rahim, amat penyayang. Ini tentang sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul yang disebutkan dalam ayat ini? Yaitu amat merasa berat apabila manusia menderita, kemudian amat menginginkan kebaikan bagi manusia, kemudian lebih khusus terhadap orang-orang beriman, amat belas kasihan terhadap orang-orang beriman, kemudian amat penyayang terhadap orang-orang beriman. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu, amat berat baginya penderitaanmu, dan sangat menginginkan kebaikan bagimu, dan amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Ayat berikutnya, fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling. Siapa mereka ini? Manusia. Manusia yang diajak oleh Rasul, yang diseru oleh Rasul, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia berpaling, faqul, maka katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Jangan kamu sedih karena mereka berpaling. Jangan kamu sedih karena mereka tak mau menerima dakwahmu, tidak mau mengikuti kebenaran, kemudian kamu menjadi sedih pula. Oh, jangan. Ucapkanlah, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia Allah, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, kepada Allah, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhan arash yang agung. Arash yaitu ciptaan Allah yang sangat besar. Semua yang Allah ciptakan ini di bawah arash. Arash tinggi sekali, di atas langit yang ke-7, di atas kursi lagi. Jadi ada kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, di atas itu ada lagi namanya arash. Jadi ciptaan Allah yang sangat besar. Arash seperti apa? Wallahu alam, kita pun tak tahu ya. Langit yang di atas kepala kita ini kita pun tak tahu, apalagi arash yang jauh di atas sana yang lebih besar. Nah, Allah menerangkan tentang dirinya yang menguasai alam semesta ini. Yang paling besar arash, Allah menguasainya.
apalagi bumi dan manusia yang berada di atasnya. Amat mudah bagi Allah untuk menguasainya. Maka agungkanlah Allah, Tuhan Arasy yang maha agung itu. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Kepadanya lah aku bertawakal, dan Dialah Allah Tuhan Arasy yang agung. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu lebih khusus menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah, dan dengan perintah Allah termasuk sifat Rasulullah adalah berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sedih, tetapi Rasulullah tidak hanyut dalam kesedihan, segera menghibur diri dengan menjalin kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dua ayat yang menjadi penutup surah At-Taubah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-128 dimulai dengan laqad. Laqad itu dua huruf la, lam. Ini lamul qasam. Qasam maknanya sumpah. Lamul qasam, lam yang digunakan untuk bersumpah. Allah bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kita pun juga, mengapa kita bersumpah? Karena kita mau menguatkan apa yang kita sampaikan. Pertama kali kita sampaikan bahwasanya, umpamanya kita mengatakan bahwasanya sekarang ini alhamdulillah kita dapat mengunjungi rumah Allah dengan mudah sekali. Pergi umrah, pergi haji, mudah sekali. Perjalanan sangat mudah sekali. Namun sebelum ini ada orang yang mendapat cerita bahwasanya susah sekali perjalanan. Maka dia pun ketika kita sampaikan perjalanan mudah, berkerut keningnya. Ketika berkerut keningnya, sepertinya dia kurang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Maka untuk menguatkan, demi Allah perjalanan sekarang mudah. Nah, naik saja pesawat ini langsung turun di Madinah, mudah sekali. Demi Allah. Nah, dengan kata demi Allah itu, orang yang tadinya ragu-ragu menjadi percaya. Orang yang tadinya percaya menjadi lebih percaya, karena sumpah itu untuk menguatkan pernyataan. Atau umpamanya ada seseorang meminjam uang kepada kita, Pak, pinjamkan saya uang sekian, bulan depan saya akan bayar. Oh, nampaknya orangnya ini kita ragu ini, kira-kira dia akan bayar tidak ini bulan depan. Untuk meyakinkan kita, orang yang meminjam itu pun kemudian bersumpah, demi Allah, sebulan yang akan datang saya akan kembalikan uang Bapak. Kalau sudah bersumpah itu bagaimana kira-kira? Kalau tadi pertama kita ragu-ragu memberi, sekarang setelah dia bersumpah, sudahlah kita kasih lah, ini dah sungguh-sungguh nampaknya. Nah, jadi sumpah itu tujuannya adalah untuk menguatkan apa yang disampaikan. Dan Allah biasa bersumpah di dalam Al-Quran, kadang-kadang dengan huruf sumpah. Wallahi, kalau kita itu yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tapi apabila Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, umpamanya wal-laili, demi malam, wal asri, demi waktu petang, wal fajri, demi waktu fajar, was sama, demi langit, wal ar, demi bumi, dan seterusnya. Nah, Allah bersumpah untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Apa yang akan disampaikan dalam ayat ini? Seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu tentang sifat-sifat Rasulnya. Jadi kalau Allah sendiri menyampaikan ayat ini tentang mulianya sifat Rasul yang diutus, maka memang tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengingkarinya, meragukannya. Apalagi bagi bangsa Arab dahulu di kota Mekah khususnya, tak ada yang meragukan tentang Rasulullah yang memiliki sifat yang mulia. Bahkan mereka menggelar Rasulullah sebagai
Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Nah, kalau mereka ingin menitipkan sesuatu, mereka akan menitipkan kepada Nabi Muhammad, aman. Karena mereka mengetahui betul bahwasanya Nabi Muhammad orangnya bisa dipercaya. Nah, sekarang Allah pula menguatkannya dengan sumpah. Sungguh, qad itu harfut tahqiq, maknanya untuk menekankan lagi. Sungguh bermakna kekuatannya seperti sumpah. Ja'akum, telah datang kepadamu. Biasanya kalau kata datang tadinya sebelum datang jauh, sekarang setelah datang dekat. Telah datang dari mana? Dari Padang. Telah datang dari Padang kemana? Tadi di Padang, sekarang di Pekanbaru. Dia dekat di sini. Laqad ja'akum. Namun ada satu kata di belakangnya, Rasulun, seorang Rasul. Kalau disebut telah datang seorang Rasul, seorang utusan, bermakna ada yang mengutus. Nah, siapa yang mengutus? Allah. Karena penetapan manusia sebagai Rasul bukan oleh manusia itu sendiri. Penetapan manusia sebagai Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu kepada siapa kerasulan itu diletakkan. Maka dipilihlah dari kalangan bangsa Arab, yaitu dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus bangsa Arab, Quraisy, kemudian dipilihlah Nabi Muhammad. Nah, yang memilih Nabi Muhammad itu adalah Allah. Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kapan ayat Al-Quran pertama kali turun kepada Rasul? Ketika Rasulullah bersemedi di Gua Hira, di atas Jabal Nur, di atas gunung yang paling tinggi di kota Mekah. Di situ Rasulullah selama 3 tahun berturut-turut membangunkan kerohanian untuk mensucikan hati dan jiwa. Puncaknya adalah Rasulullah menerima wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, alaihi salam. Nah, apabila Rasulullah telah menerima wahyu, Rasulullah resmi menjadi Rasul, maka disebut Rasul ini, Nabi Muhammad, utusan yang datang dari sisi Allah. Kepada siapa? Kepada semua manusia. Bukan hanya kepada bangsa Arab saja, tapi kepada semua manusia untuk menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran yang disampaikan oleh Rasul? Yang ditolak pada masa itu oleh sebahagian besar penduduk kota Mekah, kecuali 1-2 orang yang beriman kepada Rasul. Kebenaran tersebut adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Karena pada masa itu manusia menyekutukan Allah. Musyrikun, mereka itu menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, berhala-berhala. Kononnya berhala itu yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Muhammadun Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah, itu kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Siapa yang beriman? Khadijah. Siapa yang beriman? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tak mau beriman? Abu Jahal, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, hanya untuk menyampaikan itu kamu kumpulkan kami di sini. Turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, yang celaka adalah Abu Lahab itu. Nah, ini gambaran di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kata Rasul disebut, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul, berarti siapa tadi yang mengutus?
Allah. Berarti Nabi Muhammad itu datang dengan kehendaknya sendiri sebagai Rasul yang diutus, atau dengan kehendak Allah Nabi Muhammad itu datang? Dengan kehendak Allah. Maka orang yang cerdas tidak melihat Nabi Muhammad yang datang itu. Orang yang cerdas adalah melihat Allah yang mengutus Nabi Muhammad yang datang itu. Karena kalau melihat Nabi Muhammad yang diutus, dia seorang yang miskin umpamanya, seorang yang yatim piatu, yang tidak punya kekayaan. Kalau itu yang dilihat, maka tidak akan beriman kepada Rasul. Dia seorang yang buta huruf, maka tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau melihat Allah yang mengutus, maka akan segera beriman. Mengapa Khadijah segera beriman? Karena Khadijah tidak melihat Nabi Muhammad sebagai manusia, tetapi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada manusia. Dari mana Khadijah tahu Nabi Muhammad ini sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah? Melalui pengalaman yang lalu, yaitu Nabi Muhammad akhlaknya mulia, yaitu wallahi ma yuhzikallahu abada, yaitu ketika Nabi Muhammad pulang dari Jabal Nur, dari Gua Hira, Nabi Muhammad menceritakan kepada istrinya, wahai istriku, aku telah mendapatkan ini. Aku dalam ketakutan, selimuti aku. Ini apa bencana yang akan menimpaku ini? Tapi datang penyejuk dari mulut Khadijah radhiyallahu anha oleh sang istri, innaka latasilur rahim, sesungguhnya kamu adalah orang yang suka menyambungkan silaturahim selama ini. Maka apa yang berlaku ke atas dirimu ini bukanlah perkara yang akan mendatangkan bencana untukmu. Percaya kepada Rasul. Kemudian dibawa pergi untuk memastikan ini apa sebenarnya yang berlaku. Mulai dari masa itu Khadijah beriman kepada Rasul. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar pun juga beriman kepada Rasul. Apakah mereka menanti melihat mukjizat terlebih dahulu barulah mereka beriman? Tidak. Jadi dari pengalaman yang lalu, siapa Muhammad ini? Dari kecil siapa? Seorang yang tak pernah berbohong. Nah, kalau seorang yang tak pernah berbohong, kemudian sekarang ia mengatakan bahwasanya ia seorang Rasul yang diutus, tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi setelah itu ada mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Termasuk ayat Al-Quran yang diturunkan itu, yaitu bukan sebagai perkataan manusia atau seperti perkataan manusia. Ada yang ingin menantang, silakan buat yang seumpama dengan Al-Quran, tetapi tak ada yang mampu untuk membuat sama seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, ayat ini ayat yang menerangkan tentang ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul itu adalah mukjizat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mendengar saja ayat-ayat itu dibacakan, manusia yang punya kejujuran maka pasti akan menerima ini bukan perkataan manusia, maka akan segera beriman kepada Rasul. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul, bermakna ada yang mengutus, min anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Dari kalanganmu sendiri ini jumhur ulama, sebahagian besar ulama mengatakan makna dari kalanganmu sendiri, dari kalangan bangsa Arab. Sudah kita sebutkan tadi, bukan dari kalangan bangsa Persia, bukan dari kalangan bangsa Romawi, tetapi dari kalangan bangsa Arab, berbahasa Arab, dan keturunannya jelas. Karena bangsa Arab ini keturunannya dari siapa ini? Dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan memang
keturunan pada bangsa Arab, garis keturunan itu dihafal betul. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampailah kepada bin Ismail bin Ibrahim. Jadi garis keturunannya itu jelas bahwasanya dari keturunan para nabi. Min anfusikum, dari kalanganmu sendiri, bermakna di kalangan bangsa Arab juga. Berarti kamu tahu keturunannya, tahu. Apabila keturunannya tahu, maka tidak ada alasan bagimu untuk menolaknya, karena kamu tahu keturunannya. Kemudian yang kedua, dari kalanganmu sendiri, bukan dari kalangan bangsa jin, bukan dari kalangan bangsa malaikat. Berarti kalau dari kalanganmu sendiri, apabila ada syariatnya nanti, maka apabila Nabi Muhammad yang dari kalanganmu itu melaksanakan syariat tersebut, kamu juga bisa melaksanakannya. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad yang menjalankan syariat itu adalah sama seperti kamu. Maka tidak ada alasan bagi kamu bahwasanya, oh, tak bisa saya melaksanakannya karena dia tidak sama dengan saya. Tidak sama dengan kamu, yaitu Nabi Muhammad makan minum, kamu juga makan minum. Kamu makan minum, Nabi Muhammad pun juga makan minum, sama seperti kamu, manusia biasa. Bangun tidur, kamu juga bangun tidur. Maka apabila Nabi Muhammad mampu menjalankan syariat, kamu pun juga mampu menjalankan syariat. Karena pada hari ini ada juga orang yang beralasan, saya tak bisa menjalankan syariat. Dulu Rasulullah menjalankan syariat, itu Rasul. Saya kan bukan Rasul. Nah, karena syariat itu dalam kemampuan semua manusia, tanpa terkecuali. Nabi Muhammad sebagai contoh. Nah, muncullah kata contoh, teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagimu pada diri Rasul itu sebagai contoh yang baik. Contoh dicontohi. Tak akan mungkin diperintahkan kita mencontoh yang kita tak mampu mencontohnya. Itu mustahil. Itu namanya taklif ma la yutaq, yaitu beban yang kita tak mampu untuk melaksanakannya. Itu mustahil. Maka disebut di sini min anfusikum, dari kalangan dirimu sendiri, yaitu apabila Rasul yang diutus itu mampu menjalankan syariat, maka kamu pun juga mampu menjalankan syariat. Jangan mencari-cari alasan untuk tidak menjalankan syariat. Dan mudah bagimu untuk menjalankan syariat, karena Rasul yang diutus itu telah menjalankan syariat. Kamu hanya tinggal mencontohnya saja lagi. Yang paling utama, yang wajib-wajib, salat 5 waktu umpamanya. Mampu kita salat 5 waktu? Oh, mampu. Mungkin yang sunat, mungkin kita tidak mampu mengikuti Rasul umpamanya, yaitu sepanjang malam salat sampai bengkak kaki baginda. Itu kan yang sunat. Siapa yang mampu silahkan. Tapi yang wajib, mampu. Puasa bulan Ramadan, mampu. Kalau ada yang tak mampu, itu karena dia yang tak mau menjalankan syariat. Lah, orang lain yang sama dengannya mampu, dia saja yang tidak memampukan dirinya. Yang tidak memampukan ini bermakna karena tidak mau mengikuti syariat itu, disebabkan karena terpedaya oleh hawa nafsunya, sehingga dia lebih mengikuti kehendak hawa nafsunya daripada mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini min anfusikum. Ada lagi satu tafsiran min anfusikum, yaitu dengan bacaan min anfasikum, anfas. Nah, kalau anfas ini jamak dari bentuk mubalaghah dari nafis. Nafis adalah yang paling berharga. Anfas yang sangat berharga. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul yang paling berharga dari kalanganmu. Kalau kamu ikuti yang paling berharga, maka kamu pun akan menjadi orang yang
berharga. Kalau kamu mau jadi orang yang berharga, ikutilah, contohlah, teladanilah orang yang paling berharga. Maka idola kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Jangan pindahkan ke yang lain. Mencontoh yang rendah nilai, mencontoh orang kafir, maka akan rendah nilai, hina, tak ada harga. Mencontohlah kepada yang paling berharga dari kalanganmu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri, azizun alaihi. Ini sifat Rasul. Tadi apabila sifat Rasul kaitannya dengan keturunan, yaitu dari kalangan bangsa Arab yang diutus oleh Allah, bermakna bukan manusia biasa seperti kita, tapi bedanya dengan kita adalah Nabi Muhammad itu diberi wahyu. Nah, kita ini manusia biasa juga, tetapi tidak diberi wahyu. Yuha ilayya innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini sama manusia seperti kamu, tetapi yuha ilayya, aku diberi wahyu. Nah, maka apabila kita lihat memang sifat manusia biasa, tetapi ada kelebihan pada Rasul, yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada diri Rasul yang disebutkan lagi di dalam ayat ini adalah azizun alaihi ma anittum, amat berat baginya penderitaanmu. Kita ini menderita, yang membuat kita menderita ketika kita menjalankan syariat adalah beban syariat itu sendiri. Maka disebut taklif, beban. Berat tidak untuk menjalankan syariat Allah, salat umpamanya. Mungkin di hari-hari biasa, di waktu biasa, dalam keadaan biasa tak terbeban. Tetapi ketika dalam perjalanan terbeban, terbeban. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita itu terbeban. Maka dimudahkanlah, diberi namanya rukhsah, keringanan. Yang tadinya salat 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat. Yang tadinya terpisah waktu sekarang bisa dikumpulkan dalam 1 waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala meringankan beban. Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga meringankan beban kita. Rasul ini sangat memperhatikan keadaan orang-orang beriman. Apa yang dapat Rasulullah lakukan, Rasulullah akan melakukannya untuk orang-orang beriman. Penderitaan orang-orang beriman itu adalah yang pertama dalam hidup Rasul, sebelum Rasulullah memikirkan dirinya sendiri. Akhir hidup Rasul, ini sebut satu saja. Rasulullah memiliki harta bersama dengan Khadijah. Khadijah ada istri yang kaya raya. Sudah kita sebutkan sebelum ini, 1/3 harta penduduk Madinah itu ada di tangan Khadijah. Dan Khadijah sudah memberikannya kepada Rasul untuk dakwah. Ketika Rasulullah wafat, apakah ada harta di tangan Rasul? Habis. Kemana perginya harta? Untuk orang-orang beriman. Mengapa? Karena azizun alaihi ma anittum, berat baginya penderitaan kamu. Kalau kamu menderita, Rasulullah tak bisa melihat sahabat itu menderita. Wah, siapa di antara kita yang seperti itu ya? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan itu diikuti oleh para sahabat, yaitu para sahabat karena mencontoh Rasul, yaitu mengutamakan orang lain lebih dari mengutamakan diri sendiri. Biarlah kita tak makan, asalkan saudara kita makan. Wah, ini mudah untuk menyebutkannya ini. Mudah. Tapi dalam pengamalannya susah. Tapi Rasulullah membuktikannya dan diikuti oleh para sahabat, dan kita pula mencontoh dan mengikuti mereka pula.
Mudah-mudahan kita mampu berbuat demikian. Habis semua harta benda Rasul. Bahkan sampai ke akhir hayat Rasul, apa perkataan yang keluar dari mulut Rasul? Diriku, diriku, bukan. Umatku, umatku, ummati, ummati. Memikirkan umat ini susah, maka difikirkan jangan sampai umat ini susah. Susah di dunia difikirkan, jangan sampai susah di dunia. Susah di akhirat difikirkan, jangan sampai susah di akhirat. Jadi kesusahan orang lain itu diperhatikan oleh Rasul dan membuat Rasulullah menjadi terbeban. Azizun alaihi ma'anittum, amat berat baginya penderitaan kamu. Berarti Rasulullah itu masuk ke dalam kehidupan orang-orang beriman. Ketika Rasulullah masuk ke dalam kehidupan orang beriman, ia ada dalam hati setiap orang-orang beriman. Begitu semestinya pemimpin. Rasulullah kan pemimpin. Gubernur itu ada dalam hati setiap rakyatnya di negeri yang ia pimpin. Ada gubernur yang seperti itu? Wali kota, bupati, ini kalau kita buat kepada pemimpin. Guru juga begitu. Ini kaitannya dengan dalam lembaga pendidikan, yaitu kehidupan kiai itu, buya itu, dia ada dalam hati santri-santrinya. Santrinya tak bisa lepas. Apa sebab? Sebab buya itu terlebih dahulu dia merasa menderita, susah hati dengan kesusahan muridnya. Biarlah aku tidak makan, asalkan santriku makan. Itu kiai yang sebenarnya kiai. Dan itu sudah kita saksikan di dalam kehidupan di dunia-dunia pesantren yang tradisi seperti itu masih ada. Akhirnya para santri itu menyatu dengan Pak Kiai mereka. Apa sebab? Sebab Pak Kiai mereka itu masuk ke dalam kehidupan mereka. Masuknya ke dalam kehidupan itu azizun alaihi ma'anittum. Kemudian berikutnya lagi, harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum, amat menginginkan kebaikan. Kalau tadi penderitaan orang lain, dia merasa susah hati. Bagaimana cara menolongnya, membantunya, menyelesaikannya. Kemudian apabila berkaitan dengan kebaikan, bagaimana kebaikan itu sampai kepada orang lain. Nah, yang belum mendapat petunjuk, bagaimana bisa mendapat petunjuk. Kemudian yang umpamanya belum mendapatkan rezeki, umpamanya bagaimana dia bisa mendapatkan rezeki, dan seterusnya. Dia fikirkan bukan hanya di dunia, umpamanya bagaimana membantunya supaya dia bisa mudah nantinya dihisab, umpamanya di waktu dihisab di hari akhirat. Bagaimana dia bisa nanti meniti titian dengan mudah. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam syurga tanpa hisab dengan cepat. Itu namanya harisun alaikum bil mu'minin. Bagaimana bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi dua diperhatikan sekali. Yang buruk bagaimana hilang atau tidak ada dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian yang baik bagaimana ada pada orang-orang beriman. Itu yang menyibukkan diri Rasul. Kalau orang yang seperti itu keadaannya, sifatnya mulia atau tidak? Mulia sekali. Ini yang perlu dicontoh. Yaitu selalu kita fikirkan, bagaimana yang buruk tidak menimpa saudara kita, bagaimana yang baik sampai kepada saudara kita. Bukan sebaliknya. Nah, yang banyak sekarang ini sebaliknya, yaitu dengki, yaitu bagaimana kawannya dapat yang buruk, dia mendapat yang baik. Dan sifat Rasul tidak seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat, malam itu jenazah Rasul masih ada di rumah. Minyak untuk menghidupkan lampu tidak ada. Untuk menghidupkan pelita pada malam itu, jenazah Rasul masih ada di rumah. Untuk menghidupkan pelita, meminjam terlebih dahulu minyak dari tetangga.
habis persediaan di rumah. Karena memberi. Amat berat baginya penderitaanmu dan sangat memperhatikan, menginginkan kebaikan bagimu. Bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, raufur rahim, amat belas kasihan. Belas kasihan ini bagaimana kemudaratan itu tidak berlaku ke atas orang beriman. Rahim, bagaimana manfaat itu sampai kepada orang-orang beriman. Bagaimana selalu memikirkan kebaikan, kemaslahatan untuk orang-orang beriman. Ini dia pemimpin yang sebenarnya. Ini dia contoh yang sebenarnya, yaitu melalui sifat mulia yang dimiliki. Ini ayat yang ke-128. Kalau sudah seperti ini sifat seorang Rasul, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak Rasul yang seperti ini. Sudah seperti ini, akhlaknya terpuji, mulia, maka masih menolaknya juga. Keterlaluan manusia. Tapi rupanya ada juga yang menolak Rasul. Kita lah, selalu kita fikirkan untuk orang lain, untuk orang lain, untuk orang lain. Kita berharap orang lain itu mau menerima kebenaran. Habis masa kita, tenaga kita, harta benda kita, semua yang kita miliki habis untuk orang tersebut. Berharap orang tersebut mau menerima kebenaran, mau mengikuti petunjuk. Tapi orang tersebut tak juga mau mengikuti petunjuk. Bagaimana hati kita? Sedih? Sedih. Kecewa? Kecewa. Marah? Tapi Rasul tak sampai ke situ. Rasulullah sedih? Sedih. Allah mengetahui kesedihan Rasul, maka ayat berikutnya, fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling, tidak mau menerima kebenaran yang kamu sampaikan, sementara kamu sudah berjuang sedemikian rupa wahai Rasulku, sementara kamu sudah berkorban sedemikian rupa wahai Rasulku, mereka tetap juga berpaling dan tak mau beriman, jangan kamu sedih. Ini hiburan bagi kita pendakwah pada hari ini. Siang malam kita mikir untuk masyarakat, untuk umat. Tetapi yang kita dapat adalah cercaan, hinaan, fitnah. Waduh, sedih. Kalau begitu saya tak berdakwah lagi lah, cukup sampai di sini saja. Begitu? Oh, tidak. Teruskan. Karena kita ditugaskan untuk berusaha, berikhtiar, dan hasilnya bukan kita yang menentukannya. Hasilnya itu yang menentukan adalah Allah. Maka Allah mengajar Rasulnya, dan ini adalah juga pengajaran bagi kita. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Jadi bersambung kita dengan Allah. Apabila manusia tak mau menerima, ya itulah dia kehendak Allah. Allah yang menentukan. Cukuplah Allah bagiku. Bersambung dengan Allah. Di situ ada hiburan. Tadi sedih. Tapi ketika bersambung dengan Allah, hilang kesedihan. Jadi kalau mau curhat, ini curhat ini istilah sekarang. Curhat, mencurahkan isi hati. Aduh, sedihlah. Nah, curhatlah kepada Allah. Ini curhat di Facebook, bertambah masalah. Karena belum tentu lagi orang yang membaca status kita itu bisa menyelesaikan masalah kita. Bahkan boleh jadi menambah masalah kita. Maka serahkan urusan kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Jadikan itu dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi kita menjalin hubungan dengan Allah, jadikan dia sebagai bentuk ibadah. Mengadu kita kepada Allah, ya Allah, inilah kelemahan hamba, keterbatasan hamba, ketidakberdayaan hamba. Ini ya Allah, hamba mengadu kepadamu. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hamba adalah makhlukmu yang lemah, yang memiliki kekurangan, banyak cacat dan celahnya. Tak sempurna hamba dalam menjalankan tugas ini. Hamba serahkan kepadamu ya Allah. Inilah yang dapat hamba lakukan. Engkau jugalah yang akan menentukan. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu.
kepadanya lah aku berserah diri, aku serahkan semua ini kepadamu ya Allah. Kalau memang ini adalah kekurangan dariku, tutupilah kekuranganku ini ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Kalau mereka itu menolak kebenaran disebabkan karena kekuranganku, kesalahanku, kekhilafanku, maka maafkanlah aku ya Allah. Apabila memang mereka itu sendiri yang telah engkau tetapkan dengan kehendakmu, maka ia adalah kembali kepada kebijaksanaanmu ya Allah. Nah, tenang hati kita, tak perlu kita marah-marah atau menyalah-nyalahkan siapa umpamanya, tak perlu. Wa huwa rabbul arsyil azim, maka dimunculkan di sini, dihadirkan di sini Allah, yaitu kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Sebesar apapun urusan, apabila diserahkan kepada Allah, tidak ada yang tidak akan selesai. Apa sebab? Allah yang kita serahkan urusan kepadanya itu adalah Tuhan Arasy yang agung. Arasy yang agung yang begitu besar, Allah menguasainya, apalagi bumi dan kita yang berada di atasnya. Maka dua ayat ini menjadi penenang hati kita. Maka apabila kita gelisah, risau, maka katakan hasbiyallah. Biasanya kita juga menyebut hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Musuh banyak, kekuatannya dahsyat, peralatan perangnya canggih. Mungkinkah kita bisa mengalahkan mereka? Hasbiyallah, hasbunallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kalau kita bawa kepada na. Kalau kita bawa kepada aku, hasbiyallah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Maka kita akan tenang, akan gagah, akan berani. Kalau konteks ayat ini adalah kaitan dengan perang sebelum ini, dengan ditutup melalui ayat ini, maka tidak ada sebenarnya persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena setiap persoalan ketika dikembalikan kepada Allah, maka disitulah penyelesaiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.